Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2A. Saya mau tanya, sirul asrar itu apa maksudnya? Zikir sirul asrar. Iya, apa itu? Sih. Apa yang dimaksud zikir siri dan sirul asrar? Zikir siri kita kenal di dalam thariqah adalah dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau jahri kita kenal di dalam syariat la ilaha illallah. Huwa itu bahasa Arab artinya dia. Kalau kita bicara dia, mukhotobnya itu jauh, Pak. Subjeknya itu tidak di sini. Misalkan contoh, jenengan berkata dengan si A dan si B. Terus berhubung si C tidak ada di situ, si A, si B ada di situ membicarakan tentang si C. Mesti jawabnya huwa alias dia. Makanya jenengan dulu kita itu kalau kita bicara Allah mesti nduding atas. Apa yang maha kuasa di atas. Lah gitu dah. Enggak mungkin apa yang maha kuasa di bawah. Enggak mungkin. Mesti dudingnya ada, telunjuk di atas. Kita menganggap bahwasanya Allah di atas aras, ayatnya ada Pak niki. Di atas langit 7 ada aras, Allah bersemayam di sana. Allah duduk di atas aras sana. Angan-angannya kita jauh. Padahal Gusti Allah iku ning awake dhewe. Enggak apa-apa, itu proses memang, jangan disalahkan. Itu proses kita dulu memang gitu. Nabi Ibrahim aja ketika sebelum ini wajah tu wajia lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin, dia ngalami kok. Bintang pernah dianggap Tuhan, bulan, matahari. Terus sadar bintang itu yo enggak kekal, bulan yo enggak datang lagi, matahari juga surup. Oh bukan, berarti itu bukan Allah. Sama jenengan nggih ngoten. Pun zikir siri ya, itu biasanya kita lakukan di dalam hati, itu ngucap Allahu Allah sambil irama masuk napas. Itu pendidikan di thariqah kita memang begitu Pak. Dilatih kita untuk berzikir ismudat dalam hati, tidak di lesan. Kalau di lesan ikut syariat. Kalau di hati itu thariqah, diucap, masih diucap Allahu Allahu Allah dalam hati lewat napas terus. Wis. Ketika jenengan berthariqah dan melaksanakan zikir khafi atau zikir siri ini, aku tanya, tapi jangan dijawab. Jenengan yang sudah di thariqah apapun ini gila. Pertanyaan aku ada dua. Sama enggak dengan apa yang pernah ku alami? Pertama, sudah berapa tahun jenengan iki berzikir saat kholwat itu, saat suluk menuju wusul Allah? Berapa tahun? Gak usah dijawab. Sebab ada yang berapa bulan lah gitu ya. Yang kedua, sudahkah Anda segitu lamanya? Ada yang 1 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Sudahkah Anda itu ketika suluk wusul bertemu Allah? Gak usah dijawab.
Cuman iklam, ketahuilah, jikalau Anda tidak mengerti dan masuk dan membawa kunci sirul asr ini, zikir sirul asr, miturut etika dan sistematis, mboten saged. Karena benang merah belum sampean tarik. Karena keakuan diri makhluk yang bersolok, yang berzikir belum nafi. Mohon maaf. Mohon maaf. Manakala keterangan ini menjadi cambuk pada kita. Sebetulnya itu Allah mendatangkan pemahaman la ilaha illa anta. Kalau kita bicara anta, tidak jauh Pak. Anta berarti kamu, engkau. Nek engkau berarti di depan. Artinya dalam hatimu Allah sudah terasa dekat. Di depan. Inilah yang Kanjeng Nabi dawuh tentang ihsan. Islam, iman, ihsan. Iman jenengan sudah ihsan. Karena Allah sudah merasa dekat. Dirimu sudah merasa dekat kalau Allah itu. Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Muhammad, apa pengertian ihsan? Dijawab oleh Kanjeng Nabi tadi. Ketika Anda menyembah atau ketika Anda beraktivitas apapun, dirimu seakan-akan melihat wujudnya Allah. Fa'ilam taroh, apabila kau tidak termasuk golongan seakan-akan bisa melihat Allah dalam hal sebagai subjek atau isim fa'il, fa'ilam taroh, apabila kau tidak masuk di situ, fa'ilam taroh, apabila kau tidak tahu tentang masalah wujudnya Allah, apa jawabannya? Ya rohu, kau merasa kalau kau selalu dilihat Allah. Ini kesimpulan ihsan. Lah, ketika saat sampai sudah masuk ihsan, itu tidak bisa lepas dari sirul asr, anta ini tauhidnya. Kan sirul asr kan ada 3 pos di sini Pak. Pertama su'aul basyirah. Apa? Merasakan. Kalau bahasa Quran iman yang sudah ihsan. Merasakan, sadar bahwasanya segala hal apapun yang sebagai subjek, sebagai sang yang berperan cuman Allah. Sekalipun jenengan dereng dikatakan ainul basyirah, belum dikatakan bisa melihat, tapi jenengan sudah merasa kalau Allah selalu melihat kamu. Setelah itu ainul basyirah yang kedua. Selang berjalannya waktu Anda selalu mengasah su'aul basyirah, merasakan dzikir rasa, wong Jawa ngarani dzikir rasa. Lanjutkan di setiap aktivitas Anda selama 24 jam terus. Maka nanti jenengan ditarik Allah di dalam yang kedua ainul basyirah, itulah pertemuan. Bertemu, dikatakan bertemu, ruh bertemu Allah. Hijabnya sudah dibuang oleh Allah, keakuan diri sudah dilepas Allah. Yang disebut bertemu bukan perkaranya 2 hal, roh dengan Allah, makhluk dengan Khalik, bukan. Yang dikatakan bertemu adalah fananya semua apapun kecuali paham? Akhirnya hakul basyirah itulah menduduki la ilaha illa ana Allah. Keakuan Allah yang muncul dalam diri jenengan. Itulah proses dzikir sirul asrar. Ada lagi?